Toa Payoh, Singapura. Tahun 1980. Langit malam biasanya memantulkan cahaya kekuningan dari lampu jalan yang berjajar di sepanjang jalanan HDB, Housing and Development Board. Perumahan rakyat yang dibangun dengan rapi dan fungsional. Namun sejak beberapa minggu terakhir, sebagian warga mulai menutup jendela lebih awal dari biasanya. Desas-desus tentang suara ganjil di malam hari, jeritan lirih, langkah tergesa, dan sesekali isakan tangis, beredar dari mulut ke mulut seperti angin buruk yang tak terlihat tapi terasa dinginnya. Toa Payoh bukan distrik kaya. Itu adalah tempat di mana buruh kasar, sopir taksi, ibu rumah tangga, dan pegawai negeri rendahan hidup berdampingan. Flat-flat 1 hingga 3 kamar berdempetan dalam deretan blok beton, yang seolah tak mengenal istirahat. Setiap sore, aroma bawang putih tumis dan ikan asin menyeruak dari balkon sempit. Dan setiap pagi, suara sandal jepit dan obrolan singlis terdengar dari koridor lantai demi lantai. Pada tahun-tahun itu, Singapura sedang tumbuh pesat. Namun seperti benih yang dipaksakan tumbuh di tanah sempit, tekanan sosial sering menyusup ke celah yang tidak terlihat. Kemiskinan terselubung, kekerasan domestik, dan depresi mental masih menjadi rahasia umum yang hanya dibicarakan di kedai kopi atau di tangga darurat antara lantai 3 dan 4. Dalam konteks itu, rumor tentang kegiatan pengobatan spiritual di salah satu unit di Blok 12 hanya menambah kecurigaan yang sebelumnya sudah mengendap. Anak-anak kecil dilarang main ke ujung koridor. Beberapa warga mengeluh melihat tamu-tamu misterius, wanita muda dengan wajah kaku, anak-anak laki-laki yang datang tak lama sebelum senja, dan suara alunan mantra dalam bahasa campur aduk, Melayu, Mandarin, Tamil, bahkan Latin. Meski begitu, sebagian besar memilih bungkam. Karena di lingkungan seperti Toa Payoh, keanehan hanya jadi bagian dari kehidupan. Selama tidak mengganggu kelangsungan hidup, mereka mengalihkan pandangan. Tapi waktu tidak memberi keringanan pada mereka yang memilih untuk diam. Perumahan rakyat Singapura dirancang untuk efisiensi, bukan privasi. Tiap unit hanya terpisah oleh dinding beton tipis. Lantai semen memantulkan suara langkah. Bau dari satu dapur bisa sampai ke 5 rumah tetangga. Dan seperti semut dalam koloni, penghuni flat-flats ini hidup dalam ritme kolektif. Suara TV pukul 7 malam, bunyi air mengalir dari wastafel saat subuh, suara tangisan bayi yang membangunkan satu lantai penuh. Namun struktur ini juga menyimpan rasa terasing yang unik. Meskipun tinggal berdampingan, banyak warga tidak mengenal nama tetangganya. Mereka menyapa hanya saat terpaksa, dengan anggukan atau senyum kaku. Budaya, tidak ikut campur, tumbuh subur. Terutama karena banyak yang takut pada campur tangan hukum dan stigma sosial. Dalam ruang inilah, sebuah tragedi lahir. Dan dalam diam warga Toa Payoh, 3 pembunuh menjalankan ritual berdarah yang akan mengguncang fondasi moral negeri yang dikenal dengan disiplin ketat dan hukum kerasnya. Singapura tahun 1980-an adalah negara muda dengan ambisi besar. Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, negeri ini sedang menghapus kemiskinan ekstrim dan mendorong urbanisasi massal. Namun di balik pameran kemajuan, masyarakatnya masih membawa warisan spiritual lama. Mereka percaya pada bomoh, dukun, mata keranjang, jin penunggu, dan pengusiran roh jahat. Praktik perdukunan, terutama di kalangan etnis Tionghoa dan Melayu, masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak yang percaya bahwa penyakit, kemalangan, dan bahkan kehilangan pekerjaan bisa disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Maka ketika seseorang seperti Adrian Lim muncul dan mengaku bisa menyembuhkan dengan campuran mantra dan alat listrik, orang-orang tidak langsung menolak. Dalam satu catatan investigasi, seorang ibu dari blok tetangga menyebut pernah melihat anaknya dibawa ke dokter spiritual oleh neneknya, yang menyebutnya Raja Medium. Tidak ada kecurigaan waktu itu, hanya keyakinan bahwa anak itu diguna-guna. Kebanyakan mereka tidak tahu bahwa mereka sedang mengantarkan anak-anak mereka ke lubang kematian. Kombinasi antara tekanan hidup, minimnya pengetahuan mental health, dan kepercayaan terhadap pengobatan alternatif menciptakan kondisi sosial yang ideal bagi predator. Di tengah populasi urban yang padat, seseorang seperti Adrian Lim dapat tumbuh subur.
Ia memanfaatkan rasa takut dan harapan orang-orang. Ia memanipulasi, merayu, dan pada akhirnya membunuh, bukan sekali, tapi berulang kali, di tengah ratusan pasang mata yang memilih untuk tidak melihat. Keberadaan, ritual pengorbanan, seperti yang akan terungkap nanti, bukanlah bagian dari keyakinan agama yang sah, melainkan bentuk ekstrim dari delusi kuasa dan kontrol total. Namun ia dibalut dengan simbol-simbol agama, salib, dupa, air suci, lingkaran mantra, yang menyesatkan banyak orang hingga terlambat. Beberapa tetangga mengaku mendengar suara tangisan bocah laki-laki pada malam tertentu. Seorang remaja melaporkan adanya bau amis darah dari balkon flat 467F Blok 12. Tapi polisi tidak dipanggil. Warga tidak ingin berurusan dengan aparat. Mereka takut ditanya macam-macam, takut diganggu, takut dianggap menyebar fitnah. Maka waktu pun berlalu, dan satu demi satu korban berjatuhan. Baru setelah mayat bocah perempuan ditemukan dalam kantong plastik di bawah tangga blok 10, semuanya berubah. Warga menjadi panik. Mata-mata yang dulu tertutup kini terbuka dengan ketakutan. Mereka mulai saling mencurigai. Tapi semuanya sudah terlambat. Kejahatan telah selesai dilakukan, dan para pembunuh telah menyelesaikan ritual mereka. Dan kota kecil Toa Payoh tidak akan pernah sama lagi. Adrian Lim bukan pria yang mencolok secara fisik. Tingginya biasa saja, kulitnya agak gelap, dengan rambut disisir klimis ke belakang. Wajahnya memiliki semacam ketenangan palsu, seolah-olah selalu menyimpan rahasia yang tidak akan ia bagi kepada siapapun. Tapi di balik wajah tenang itu tersembunyi sosok yang akan menjadi pusat salah satu tragedi paling gelap dalam sejarah kriminal Singapura. Adrian Lim lahir pada 6 Januari 1942, di tengah kekacauan masa pendudukan Jepang di Singapura. Ia tumbuh di lingkungan Toa Payoh dan dikenal sebagai anak yang pandai bicara tapi sulit diatur. Tidak banyak dokumentasi resmi mengenai masa kecilnya, namun dari catatan pengadilan dan laporan investigasi, terungkap bahwa ia sejak muda memiliki ketertarikan besar pada kontrol dan kekuasaan, bahkan dalam hubungan sehari-hari. Ia berasal dari keluarga Tionghoa Katolik, namun sejak usia muda, Adrian tampaknya tidak mempercayai batas-batas keyakinan. Ia membaca berbagai teks keagamaan, dari Alkitab, buku-buku dukun lokal, hingga risalah-risalah okultisme yang beredar di kalangan pinggiran masyarakat urban Singapura. Pengetahuannya tidak sistematis, tetapi cukup untuk membingungkan dan menakut-nakuti orang-orang yang mencari pertolongan. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Adrian bekerja untuk Rediffusion, layanan siaran radio kabel yang populer di Singapura pada masa itu. Ia bekerja sebagai teknisi lapangan, profesi yang memberinya akses luas ke rumah-rumah warga dan percakapan personal. Disinilah, menurut banyak pakar forensik sosial, Adrian mulai memahami betapa rapuhnya lapisan psikologis orang-orang biasa. Ia melihat dari dekat, bagaimana kaum ibu tunggal, orang sakit, atau keluarga miskin, berjuang melawan takdir mereka tanpa harapan. Dan ia belajar satu hal, ketika orang cukup putus asa, mereka akan percaya pada siapapun yang mengaku punya jawabannya. Lalu, ia berhenti dari pekerjaannya dan menyatakan diri sebagai bomoh, atau dukun spiritual. Namun Adrian Lim bukan dukun biasa, ia menciptakan hibrida aneh antara ritual Melayu tradisional, simbol Kristen, mantra Hindu, dan bahkan peralatan modern seperti mesin listrik kecil, yang ia sebut sebagai alat pembersih energi kotor. Beberapa kliennya menyebut bahwa ia menggunakan manipulasi telur untuk menyedot roh jahat dari tubuh pasien. Ia memecahkan telur di atas tubuh klien, menunjukkan darah di dalamnya, lalu menyatakan bahwa pasien telah kerasukan. Ini semua adalah trik. Tapi trik yang meyakinkan bagi orang yang sedang sakit atau takut. Dalam waktu singkat, Adrian Lim menjadi tokoh spiritual terkenal di kalangan tertentu. Klien-kliennya datang dari berbagai etnis dan usia, sebagian besar perempuan muda atau ibu-ibu dengan anak yang sakit. Mereka datang dengan harapan, dan ia menerima mereka dengan penuh rasa percaya diri. Namun di balik ritualnya, Adrian menyisipkan agenda seksual. Ia mulai menerapkan konsep yang ia sebut sexual cleansing. Dalam doktrin sesat yang ia ciptakan sendiri,
Tubuh perempuan yang kotor karena gangguan roh hanya bisa dibersihkan melalui hubungan seksual dengan dirinya, yang ia klaim sebagai saluran ilahi. Klien yang ragu sering dipaksa atau diintimidasi. Ia memperdaya mereka dengan menyebut dirinya Raja Medium yang didampingi oleh Dewa Hindu Kali, serta Yesus Kristus, bahkan menyebut dirinya sebagai wakil Tuhan dan iblis sekaligus. Dalam satu laporan, ia menyuruh seorang pasien perempuan membuka baju lalu mengikatkan tali di kedua tangannya sebelum membacakan doa campuran yang tidak bisa dimengerti. Beberapa kliennya banyak yang lari, tapi banyak juga yang tetap tinggal. Bukan karena mereka percaya, tapi lebih karena takut dikutuk, takut anaknya mati, atau takut tidak bisa sembuh. Adrian memelintir kepercayaan mereka menjadi alat kontrol total. Adrian paham psikologi manusia lebih dari yang terlihat, ia tidak hanya mengandalkan ritual dan tipu daya visual, tapi juga memainkan pola gaslighting dan kontrol emosional. Ia menuduh korban yang melawan sebagai hamba roh jahat, mengisolasi mereka dari keluarga, dan membuat mereka merasa satu-satunya keselamatan mereka adalah dirinya. Ia sangat pandai membingkai dominasi sebagai bentuk cinta spiritual. Banyak korban tidak menyadari bahwa mereka sedang disalahgunakan secara seksual dan spiritual sekaligus. Di antara klien-klien yang semula hanya mencari pertolongan, sebagian perlahan berubah menjadi pengikut fanatik. Mereka mulai menyebutnya ayah spiritual, menuruti perintahnya tanpa ragu, bahkan ikut serta dalam praktik penyiksaan hewan dan pembersihan energi negatif. Dalam waktu singkat, Adrian Lim tidak hanya menjadi seorang penipu spiritual. Ia menjadi pemimpin sebuah sekte kecil. Dan dua perempuan akan menjadi tangan kanannya. Tan Mui Chu adalah seorang perempuan muda berpendidikan menengah. Ia pernah bekerja di sebuah bar ketika bertemu Adrian pada pertengahan 1970-an. Ia pada awalnya adalah klien, kemudian kekasih, lalu istri. Tetapi status istri hanyalah nama. Peran sebenarnya adalah sebagai pendamping spiritual Adrian, yang dalam ritual disebut sebagai perempuan pilihan Kali. Adrian memanipulasi Tan melalui gabungan kekerasan, seks, dan doktrin spiritual. Ia memisahkan Tan dari keluarganya, menyiksanya dengan kejutan listrik untuk mengusir setan, dan memaksanya untuk mengakui bahwa tubuhnya adalah wadah iblis yang hanya Adrian yang bisa membersihkannya. Tak lama kemudian, Adrian mengangkat satu perempuan lagi, Hu Kahong, mantan pacarnya saat muda. Seperti Tan, Hu dipaksa untuk tunduk, dicuci otaknya, lalu ditarik masuk dalam sistem kekuasaan yang disebut dengan ritual pembersihan. Dalam flat kecil mereka di Blok 12 Toa Payoh, ketiganya tinggal bersama sebagai entitas spiritual. Adrian sebagai medium utama, Tan dan Hu sebagai istri suci yang menjalankan perintahnya. Namun hubungan ini tidak pernah setara. Tan dan Hu bukanlah pasangan spiritual. Mereka adalah korban kekerasan psikologis, dikontrol, diisolasi, disiksa, dan dibuat percaya bahwa mereka hanya akan selamat jika setia sepenuhnya pada Adrian. Adrian semakin eksperimental. Ia mulai menggunakan alat kejut listrik untuk menyiksa Tan dan Hu, katanya untuk membersihkan dosa atau roh jahat. Ia menguji sejauh mana mereka akan patuh. Ia melatih mereka untuk menyiksa diri, menahan lapar, dan ikut dalam ritual yang melibatkan darah hewan. Ketiganya menjadi entitas tertutup. Mereka memutus kontak dengan dunia luar. Mereka menciptakan keyakinan baru yang hanya dimengerti mereka sendiri. Dan seperti semua sekte sesat dalam sejarah, isolasi dan delusi akhirnya menuntun mereka pada kekerasan. Kekerasan terhadap orang luar, dan Adrian Lim mulai merancang pengorbanan Toa Payoh, 1974. Bar itu kecil, gelap, dan dipenuhi oleh asap rokok yang menggantung seperti kabut malas, di antara lampu kuning pucat. Musik mengalun dari jukebox tua, dan aroma bir murah bercampur keringat para pekerja malam. Di salah satu sudut ruangan, seorang wanita muda dengan rambut sebahu dan blus merah duduk sendiri. Ia tampak ragu, tapi tidak takut, namanya Tan Mui Chu. Hari itu, ia tidak sedang mencari kekasih. Ia hanya ingin bicara, tapi laki-laki yang duduk di seberangnya, dengan suara rendah dan tatapan menusuk,
memiliki sesuatu yang lain dalam pikirannya. Adrian Lim, yang saat itu sudah mulai membangun reputasi sebagai pengobat spiritual, menyebut dirinya bukan laki-laki biasa. Ia mengaku bisa melihat roh hitam yang mengintai Tan. Dan Tan, yang baru saja putus dari hubungan kasar, dalam kondisi psikologis yang ringkih dan penuh luka, segera mempercayainya. Kekerasan terhadap orang luar, dan Adrian Lim mulai merancang pengorbanan Toa Payoh, 1974. Bar itu kecil, gelap, dan dipenuhi oleh asap rokok yang menggantung seperti kabut malas, di antara lampu kuning pucat. Musik mengalun dari jukebox tua, dan aroma bir murah bercampur keringat para pekerja malam. Di salah satu sudut ruangan, seorang wanita muda dengan rambut sebahu dan blus merah duduk sendiri. Ia tampak ragu, tapi tidak takut, namanya Tan Mui Chu. Hari itu, ia tidak sedang mencari kekasih. Ia hanya ingin bicara, tapi laki-laki yang duduk di seberangnya, dengan suara rendah dan tatapan menusuk, memiliki sesuatu yang lain dalam pikirannya. Adrian Lim, yang saat itu sudah mulai membangun reputasi sebagai pengobat spiritual, menyebut dirinya bukan laki-laki biasa. Ia mengaku bisa melihat roh hitam yang mengintai Tan. Dan Tan, yang baru saja putus dari hubungan kasar, dalam kondisi psikologis yang ringkih dan penuh luka, segera mempercayainya. Adrian memulai pendekatannya dengan halus. Ia memberikan perhatian, mendengarkan keluhan Tan, dan menawarkan cleansing session di flatnya di blok 12. Pertemuan demi pertemuan, ia perlahan menciptakan keintiman spiritual. Ia menyebut Tan sebagai perempuan pilihan, seseorang yang telah dipilih oleh Dewi Kali untuk mendampinginya dalam perjalanan membasmi roh jahat di dunia. Dalam beberapa minggu, Tan meninggalkan pekerjaannya dan pindah tinggal bersama Adrian. Ia memutus hubungan dengan teman-temannya. Ia juga berhenti menghubungi keluarganya. Dan ia mulai memanggil Adrian dengan sebutan Master. Apa yang tidak disadarinya adalah ia bukan sedang menjalani hubungan cinta, melainkan sedang masuk ke dalam lingkaran penyiksaan psikologis sistematis yang akan mengubahnya sepenuhnya. Tidak lama setelah tinggal bersama Adrian, ritual-ritual mereka semakin intens. Tan diminta berpuasa, menahan tidur, lalu ikut dalam penyucian tubuh, proses yang mencampur antara kekerasan fisik dengan manipulasi spiritual. Adrian mulai menggunakan alat listrik kecil yang katanya bisa mengusir setan dari saraf. Kabel ditempelkan ke bagian tubuh tertentu, kaki, tangan, perut. Kejutannya menyakitkan, tapi Adrian mengatakan itu bentuk cinta Tuhan yang keras. Jika Tan menjerit, ia dianggap sedang melawan roh jahat, tapi jika ia pasrah, ia sedang disucikan. Ia mulai percaya bahwa penderitaan adalah bagian dari jalan spiritual, mulai meyakini bahwa Adrian adalah utusan. Ia mulai menolak logika dan hidup dalam alam yang dikendalikan sepenuhnya oleh satu orang, suaminya sekaligus gurunya. Lalu Adrian memperkenalkan satu nama lagi, yaitu Hu Ka Hong. Ia adalah mantan kekasih Adrian semasa muda. Ia adalah perempuan yang tenang, sederhana, dan agak tertutup. Ketika Adrian menghubunginya kembali pada 1977, Hu tengah menjalani hidup biasa sebagai sekretaris. Namun pertemuan itu mengguncang dunianya. Adrian, dengan kefasihan dan aura manipulatif yang sama, mulai meyakinkan Hu bahwa ia punya aura khusus, dan bahwa ia menderita akibat kutukan nenek moyangnya. Adrian mengatakan satu-satunya jalan penyembuhan adalah melalui ritual suci, yang hanya bisa dipandu oleh dirinya dan istri suci pertamanya, yaitu Tan Mui Chu. Awalnya, Hu ragu, tapi Adrian tak kehabisan cara. Ia mengklaim bahwa roh-roh jahat yang ada dalam dirinya telah menyebabkan semua masalah dalam hidup Hu. Kesialan, cinta yang gagal, rasa lelah yang tak berujung, dan dalam sesi-sesi selanjutnya, ia membuat Hu menangis, lalu menawarkan keselamatan. Hu, seperti juga Tan, akhirnya menyerah. Ia juga diputus dari keluarganya. Ia mulai tinggal di flat Adrian, mengenakan pakaian ritual khusus, dan diberi nama baru dalam lingkup spiritual Adrian, yaitu Kah Rohani. Kini, Adrian memiliki dua pengikut mutlak. Tan dan Hu tidak lagi hanya menjadi korban. Mereka telah kehilangan jati diri mereka.
Mereka menjadi instrumen, perpanjangan tangan dari kehendak Adrian. Keduanya dipaksa untuk menyiksa satu sama lain dalam ritual kepercayaan. Mereka diberi tugas untuk menyetrum tubuh masing-masing, membaca mantra, dan menyaksikan hewan dikorbankan. Jika salah satu ragu, Adrian memarahinya. Jika keduanya patuh, Adrian mengaku bahagia, dan mereka merasa diselamatkan. Ironi mengerikan muncul di sini. Cinta dan kekerasan melebur menjadi satu. Pemujaan dan penyiksaan tidak lagi bisa dibedakan. Dalam laporan medis pasca penangkapan, salah satu psikolog menyebut bahwa Tan dan Hu mengalami dekonstruksi identitas total. Mereka tidak lagi mampu berpikir secara mandiri. Adrian tinggal bersama dua wanita dewasa, hal ini yang dilihat oleh pihak luar. Tapi di dalam flat 467F Blok 12, struktur sekte telah terbentuk. Adrian menjadi pemimpin spiritual, dan Tan serta Hu menjadi Holy Wifes, atau istri suci dalam ritual yang diciptakan sendiri oleh Adrian. Tidak ada kitab, tidak ada struktur agama resmi, yang ada hanyalah perintah dan pengikut. Ia mulai merancang sistem kepercayaan lengkap dengan simbol, doa, dan narasi apokaliptik. Ia menyebut bahwa dunia akan dikuasai roh jahat jika ia gagal menyucikan korban-korban yang dipilih dari langit. Dan untuk menyucikan mereka, dibutuhkan darah dan penderitaan. Tan dan Hu menjadi alat pembujuk. Mereka ikut mengundang klien, meyakinkan orang tua, bahkan membantu dalam ritual awal. Peran mereka sangat krusial. Tapi bukan karena kekuatan, melainkan karena ketundukan total yang membuat Adrian merasa dirinya tak terkalahkan. Dengan struktur ini, Adrian mulai lebih berani. Ia tak lagi hanya menyentuh orang dewasa, ia mulai menargetkan anak-anak. Beberapa dibujuk dengan alasan, ritual pengusiran setan untuk masa depan yang lebih cerah. Lainnya didatangkan oleh orang tua yang benar-benar percaya pada kemampuan spiritual Adrian. Tan dan Hu membantu menyiapkan altar, menenangkan anak-anak, bahkan membantu menahan mereka dalam ritual. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, tapi dalam benak mereka, itu bukan kejahatan. Itu pembersihan. Itu keselamatan. Karena suara yang memerintah mereka adalah satu-satunya suara yang mereka percayai di dunia ini. Suara Adrian Lim. Dan darah pun mulai tertumpah. Jam baru menunjukkan pukul 10 pagi saat keluarga NG mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Agnes NG Siu Heok, gadis kecil berusia 9 tahun, belum kembali dari gereja. Ia dikenal sebagai anak yang penurut. Ia jarang terlambat, apalagi menghilang begitu saja, orang tuanya mulai gelisah. Mereka menghubungi para tetangga, mencari di ganggang, taman, bahkan halte bus terdekat. Tapi Agnes tetap tidak terlihat. Panggilan ke gereja menyatakan ia tidak pernah tiba pagi itu. Panik mulai menjalar. Dan dalam waktu beberapa jam, kabar hilangnya Agnes mulai menyebar di antara warga Toa Payoh. Agnes adalah anak ketiga dari keluarga sederhana. Tinggal di blok umum di kawasan Toa Payoh Lorong 7. Ia dikenal tetangga sebagai gadis yang manis, pemalu, dan taat gereja. Ia sering terlihat berjalan sendiri ke tempat ibadah, membawa buku nyanyian dengan pita merah di halaman tengah. Tidak pernah membuat onar. Tidak pernah berbicara kasar. Sabtu itu, seperti biasa, Agnes mengenakan rok panjang dan blus putih, rambut dikuncir 2. Tapi entah bagaimana, ia tidak pernah tiba di gereja. Saksi terakhir melihatnya di dekat pasar basah Toa Payoh, berjalan seorang diri. Seorang pedagang menyebut melihat gadis itu berbicara dengan seorang pria, berbadan tegap, kulit gelap, dan mengenakan kemeja putih dengan lencana kecil di kerahnya. Saksi mengira itu mungkin pamannya. Tapi pria itu tidak pernah ditemukan. 3 hari kemudian, pada 27 Januari 1981, bau menyengat mulai tercium dari salah satu saluran air yang tersumbat di Blok 10, Toa Payoh. Seorang tukang bersih-bersih, membuka penutup saluran dan menemukan sebuah kantong plastik besar yang tampak penuh. Ia mengira itu adalah sampah dapur. Tapi saat kantong dibuka, semua berubah. Di dalamnya, tubuh kecil Agnes terlipat, telanjang. Tubuhnya membiru,
Mulut dan hidungnya tampak ditutup erat dengan selotip. Ada bekas memar di pipi dan luka lecet di paha. Lebih buruk lagi, laporan medis nanti menyebut bahwa ia mengalami pelecehan seksual sebelum tewas. Penyebab utama kematian, asfiksia akibat smothering. Penemuan ini mengguncang Toa Payoh. Dalam hitungan jam, berita tersebar ke seluruh distrik. Orang tua melarang anak keluar rumah sendirian. Sekolah-sekolah mulai memperketat izin pulang sendiri. Warga mulai mengawasi satu sama lain. Rumor beredar liar bahwa ada penculik anak, bahwa ini perbuatan orang gila. Bahkan ada yang menyebut dukun pengorbanan. Tak satu pun punya jawaban pasti. Tapi satu hal jelas, Toa Payoh tidak lagi aman. Petugas polisi mulai berpatroli lebih rutin. Namun mereka tidak bisa memberi jawaban. Investigasi awal tidak membuahkan hasil. Tidak ada saksi yang melihat Agnes dibawa masuk ke mobil. Tidak ada sidik jari jelas di kantong plastik. Tidak ada kamera pengintai. Namun ada satu detail kecil yang hampir terlupakan. Bau dupa dari tangga darurat blok 12, tempat Adrian Lim tinggal. Sepekan setelah penemuan jasad Agnes, warga Toa Payoh berkumpul di balai komunitas. Petugas dari Kementerian Sosial hadir. Warga menuntut kejelasan. Seorang ibu, nyaris menangis, berkata, "Kami tidak lagi bisa membiarkan anak kami turun sendiri ke koperasi. Bahkan di rumah, kami takut untuk membuka pintu." Polisi menjanjikan investigasi penuh. Mereka mulai memeriksa daftar pelaku seksual. Mereka juga mendatangi para dukun atau paranormal yang dikenal aktif di kawasan itu. Di antara mereka, Adrian Lim. Tapi ia, dengan tenang dan senyum tenang, mengatakan tidak tahu menahu soal Agnes. Ia menyebut, roh-roh gelap sedang berkeliaran, bukan manusia biasa. Ucapan itu dianggap nyeleneh, tapi tidak ditindak. Otoritas medis yang melakukan autopsi, mencatat beberapa poin penting. Tidak ada tanda-tanda luka tusuk atau senjata tajam. Ini menunjukkan kematian tidak disebabkan oleh kekerasan langsung, melainkan proses suffocating. Bekas luka di alat kelamin, menunjukkan penetrasi paksa, namun tidak ada sperma yang ditemukan, menyiratkan kemungkinan pelaku menggunakan alat atau manipulasi non-ejakulatif. Bagian kepala menunjukkan trauma ringan, diduga akibat tekanan atau benturan. Namun yang paling mengganggu adalah ketenangan posisi jasad. Lipatan tubuh dan posisi kepala menunjukkan bahwa jasad disusun dengan rapi, bukan dibuang secara acak. Ini bukan pembunuhan impulsif. Ini ritual. Beberapa warga mulai berbicara. Mereka mengaku mendengar suara, nyanyian aneh, dari unit tertentu. Bahkan seorang anak, menyebut melihat lilin merah di depan pintu Adrian Lim, beberapa malam sebelum Agnes ditemukan. Tapi laporan itu hanya dicatat, tidak ditindak. Karena hingga saat itu, tidak ada bukti langsung. Tapi nyatanya, Agnes NG bukan satu-satunya korban. 2 minggu kemudian, seorang anak laki-laki hilang. Dan kali ini, polisi akan menemukan sesuatu yang tak bisa mereka abaikan lagi. Hari itu langit mendung. Hujan tipis mengguyur lorong-lorong beton di antara blok 10 dan blok 11, menyisakan genangan air kecil dan bayangan samar lampu jalan. Sekitar pukul 9 malam, seorang pria tua, penghuni blok 11, sedang berjalan pulang setelah membeli rokok dari kedai bawah. Saat melintasi jalan sempit di antara 2 blok itu, ia melihat sesuatu tergolek di samping tangga. Awalnya ia pikir itu boneka, tapi saat ia dekati, tubuh mungil itu tampak dingin, pucat, dan tak bernyawa. Itu tubuh Ghazali bin Marzuki, bocah laki-laki berusia 10 tahun. Ghazali dikenal sebagai anak yang ceria, suka bermain sepeda, dan kerap membantu ibunya di warung kecil keluarga mereka. Keluarganya tinggal di blok 7, tidak jauh dari tempat jenazah ditemukan. Hari itu, Ghazali sempat izin kepada ibunya untuk pergi membeli permen dan minuman dari koperasi dekat taman. Itulah terakhir kalinya sang ibu melihat anaknya hidup. Menurut saksi mata, sekitar pukul 5 sore, Ghazali terlihat berjalan ke arah taman di lorong 7. Setelahnya, tidak ada yang melihatnya kembali. Ketika malam tiba dan ia belum pulang, keluarga mulai mencarinya.
Namun mereka tidak pernah menduga, jasadnya akan ditemukan hanya beberapa blok dari rumah mereka. Tubuh Ghazali ditemukan dalam posisi telentang, hanya mengenakan pakaian dalam. Kaki dan tangannya tampak lemas seperti tidak bergerak selama beberapa jam. Lehernya terdapat bekas cekikan, dan dari mulutnya keluar sedikit buih, menunjukkan tanda-tanda sesak napas saat kematian. Ada luka bakar kecil di bagian paha dan lengan, serta memar-memar di tubuh bagian belakang. Yang paling mengejutkan, di bawah tubuhnya terdapat jejak darah kecil yang membentuk jejak langkah, menuju arah blok 12. Polisi mulai serius, kematian Ghazali, hanya 2 minggu setelah terbunuhnya Agnes NG, langsung membunyikan alarm di seluruh jajaran kepolisian. Terlalu banyak kemiripan. Keduanya anak kecil. Keduanya ditemukan di kawasan Toa Payoh. Keduanya mengalami asfiksia dan dugaan pelecehan. Dan keduanya dibuang di area publik setelah kematian. Namun kali ini, ada jejak, unit forensik mengikuti aliran darah kecil yang tampak terseret dari tempat tubuh Ghazali ditemukan. Genangan kecil darah di bawah tangga, jejak tipis di tembok lorong, lalu bekas kaki berlumur darah menuju unit 467F di blok 12, rumah Adrian Lim. Polisi tidak bisa lagi diam. Hujan baru saja reda saat 2 mobil tanpa tanda masuk perlahan ke pelataran blok 12. 4 petugas berpakaian sipil dan 2 inspektur kriminal dengan sarung tangan dan senter menyusuri tangga darurat menuju lantai 3. Derap langkah mereka teredam oleh beton lembab dan ketegangan udara yang terasa menggantung. Ketika mereka tiba di depan pintu unit 467F, suasana benar-benar hening. Salah satu petugas mengetuk pelan. 3 kali. Beberapa detik kemudian, pintu dibuka. Seorang pria berusia akhir 30-an muncul. Ia bertubuh sedang, mengenakan kaos oblong longgar dan celana pendek. Matanya terlihat cekung, rambutnya berminyak, tapi ia tersenyum. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Adrian Lim. Polisi tidak menjawab, mereka menunjukkan surat penggeledahan. Adrian sempat mencoba menutup pintu, tapi dalam hitungan detik, 2 petugas menahan daun pintu dan menyelinap masuk. Flat itu sempit tapi bersih. Tidak ada bau busuk menyengat, tapi ada aroma yang tajam, dupa, darah hangat, dan lilin terbakar. Dinding dipenuhi gambar-gambar keagamaan campuran. Foto Yesus Kristus, patung kecil Dewi Kali, simbol yin yang, dan bahkan mantra dalam bahasa Sanskerta yang ditulis dengan spidol merah di selembar karton. Di tengah ruangan, terdapat altar kayu rendah. Di atasnya, sebuah salib kayu besar berdiri berdampingan dengan patung Dewi Hindu. Lilin merah menyala di keempat penjuru altar. Sebuah cawan besi berisi cairan merah, yang belum sepenuhnya membeku. 2 helai rambut panjang terikat dengan benang kuning. Salah satu petugas menyentuh cairan itu dengan kain kasa, lalu mengangkatnya ke hidung. Ini bau darah segar. Gumam petugas itu, ketika ditanya, Adrian menjawab dengan nada santai. Itu darah ayam. Kami baru saja mengadakan penyucian untuk roh jahat. Hari ini tanggal penting. Petugas menyisir flat, ruangan demi ruangan. Dalam waktu 20 menit, mereka menemukan 1 ember besar berisi air bercampur darah, potongan rambut manusia, dan sisa abu dupa. Di kamar belakang, terdapat kabel listrik dengan klip logam, terhubung ke baterai mobil kecil. Ketika diuji, alat itu memberi kejutan setrum yang cukup menyakitkan. Di dalam lemari pakaian, 3 setel pakaian anak-anak, dengan bercak darah kering dan potongan kecil kain yang menyerupai lakban. Sebuah buku catatan lusuh, penuh tulisan tangan Adrian, campuran bahasa Inggris, Mandarin, dan simbol-simbol okultis. Di salah satu halamannya tertulis, korban laki selesai. Kali puas. Siang ini dia bersih, takkan kembali. Di bawah tempat tidur, terselip sebatang lilin merah dengan rambut terikat pada sumbunya. Setelah diuji kemudian, rambut itu cocok dengan DNA Ghazali, polisi tak lagi ragu. Saat penemuan ini dipaparkan, Adrian Lim tetap tenang. Ia tidak berteriak, tidak menyangkal dan ia hanya berkata, Kalian tidak paham. Ini bukan pembunuhan.
Ini penyelamatan. Sementara itu, dua wanita, Tan Mui Chu dan Hu Ka Hong, ditemukan duduk di lantai dapur. Mereka mengenakan pakaian putih polos, semacam jubah ritual. Keduanya tidak melawan, tidak menangis, tidak berbicara. Hanya memandangi polisi dengan mata kosong. Ketika dibawa keluar dan dimasukkan ke mobil tahanan, Tan sempat berkata pelan. Roh anak-anak itu sudah damai. Mereka telah kembali ke langit. Ketiganya langsung ditahan malam itu juga. Polisi menyegel flat mereka sebagai TKP dan mengamankan semua benda, seperti lilin, buku ritual, cawan besi, alat kejut, dan pakaian korban, sebagai barang bukti. Keesokan harinya, foto-foto penggeledahan bocor ke media. Surat kabar The Straits Times dan Shinmin Daily News menampilkan gambar buram altar berdarah dan simbol keagamaan aneh dalam flat itu. Media segera menyebutnya sebagai The Toa Payoh Ritual Murders. Beberapa tetangga kemudian angkat bicara. Mereka mengaku sudah lama mencium bau darah atau mendengar suara aneh dari flat itu, seperti jeritan, doa tak jelas, bunyi gemeretak listrik. Tapi karena Adrian dikenal sebagai bomoh spiritual, mereka diam, dan tak ingin ikut campur, takut, kini mereka menyesal. Seorang ibu yang tinggal di lantai atas flat berkata kepada wartawan. Saya pikir itu cuma pengobatan. Saya tidak tahu, ternyata mereka membunuh anak. Kantor CID, Cantonment Road 9 Februari 1981, pukul 8.15. Ruang interogasi itu dingin. Lampu neon menggantung rendah, mengayun sedikit karena kipas langit-langit yang nyaris tak berguna. Adrian Lim duduk bersandar di kursi logam, kedua tangan terborgol longgar di depan dada. Ia tidak tampak seperti pria yang baru ditangkap karena pembunuhan dua anak. Ia tampak puas. Di seberangnya, Inspektur Supiah dari Divisi Kriminal Khusus membuka berkas perlahan. Terlihat foto tubuh Agnes dan Ghazali diletakkan di atas meja, satu demi satu, tanpa kata-kata. Adrian melihat foto-foto itu, lalu mengangguk. Mereka telah bersih sekarang. Dosa mereka sudah diambil. Kali sudah menerimanya. Kata Adrian tenang, interogasi hari pertama, saya dipilih oleh Kali. Selama 2 jam pertama, Adrian menolak menjawab pertanyaan teknis. Ia tak mau membicarakan kronologi penculikan atau siapa yang melakukan apa. Sebaliknya, ia berbicara dalam lingkaran kalimat berputar, nyaris seperti khotbah mistik. Saya tidak membunuh. Saya membebaskan. Dunia ini penuh dengan roh jahat. Anak-anak lahir dengan kutukan dari kehidupan sebelumnya. Kalau mereka mati tanpa dibersihkan, mereka akan masuk ke siklus neraka. Tapi kalau saya, sebagai utusan, mempersembahkan mereka, maka mereka akan bebas. Inspektur mencatat semua itu, tapi ia tahu, bukan retorika yang dibutuhkan, ia butuh fakta, alibi, dan detail. Maka strategi berubah, mereka membiarkan Adrian berbicara, yang akan menjerat dirinya sendiri lewat ucapannya. Dan benar saja, pada sore harinya, saat kelelahan mulai mengaburkan kesadarannya, Adrian menyebut. Anak laki-laki itu. Ghazali, ia menolak. Ia menangis terlalu keras. Jadi kami terpaksa harus menyekap mulutnya dengan lakban. Tapi ritual tak boleh gagal. Kalau roh tidak keluar, kita semua akan celaka. Hari kedua, rinciannya keluar. Pukul 10.20 pagi keesokan harinya, Adrian mulai membuka kronologi lengkap. Wajahnya tampak datar, suaranya stabil, seolah ia sedang menceritakan cara memperbaiki radio. Tentang penculikan Agnes. Ia melihat Agnes di dekat gereja. Berjalan sendirian, ia dan Hu Ka Hong menyapa dan menawarkan hadiah doa ulang tahun. Agnes kemudian dibujuk ke mobil dengan makanan ringan, dan cerita tentang Ibu Dewi yang ingin memberkatinya. Di flat, Tan menyambut dengan senyuman dan dupa menyala. Agnes diminta untuk duduk di depan altar, ia mulai gelisah, Hu menahan tangannya, dan Tan menutup mulutnya dengan kain. Adrian mulai membaca mantra, lalu menggunakan kabel setrum ke lengan Agnes. Ketika Agnes mulai berteriak, ia ditindih dan mulutnya dibungkam. Setelah tubuhnya lemas, Adrian berkata,
Itu saat roh jahat keluar. Kali hadir. Aku melihat matanya terbuka. Kejadian untuk penculikan Ghazali berlangsung 2 minggu kemudian. Kali ini, Adrian berkata bahwa roh iblis masih belum puas. Ia mengklaim suara Dewi datang lewat mimpi, meminta korban laki-laki. Ghazali ditemukan di taman sore hari, ia diajak ikut ritual doa penyembuhan untuk saudara yang sakit. Di flat, prosesnya hampir sama, tapi Ghazali melawan lebih keras, ia dipukul, ditendang, dan disetrum. Tan dan Hu memegangnya di atas altar. Ia menangis sangat keras. Aku tak tahan. Tapi aku tahu, itu adalah ujian, kata Adrian. Ia menyekap hidung dan mulut Ghazali dengan tangannya sendiri. Setelah bocah itu diam, mereka menyembelih seekor ayam dan mencampurkan darahnya dengan darah Ghazali di atas kain altar. Motifnya, saya adalah jembatan antara Tuhan dan setan. Interrogator mencoba menanyakan motif lain di luar, di perintah dewa. Tapi Adrian terus kembali pada satu narasi, bahwa ia adalah medium spiritual. Saya adalah imam dari kekuatan tertinggi. Saya mewakili baik Tuhan maupun iblis. Karena hanya dengan menyeimbangkan dua sisi, dunia akan bebas dari penderitaan. Lebih lanjut, ia mengaku sudah mendengar suara-suara roh sejak kecil. Ia menyebut dirinya sebagai juru selamat akhir zaman yang ditolak gereja. Menurutnya, agama resmi terlalu lemah untuk menghadapi roh-roh jahat sejati, dan hanya melalui pengorbanan manusia, keseimbangan spiritual bisa dipulihkan. Ketika ditanya, kenapa harus anak-anak? Adrian menjawab, karena mereka suci. Tanpa banyak dosa. Roh mereka bersih. Itu sebabnya, korban anak adalah bahan bakar spiritual yang paling kuat. Dewi kali butuh darah anak. Tapi hanya jika dikorbankan dengan kehendak suci. Tan dan Hu tidak banyak bicara, tapi mengiyakan. Sementara Adrian berbicara panjang lebar, Tan Mui Chu dan Hu Kahong hampir tidak berbicara. Mereka hanya sesekali mengangguk, ketika Adrian menceritakan kronologi. Kadang mereka mengucapkan doa singkat dalam bahasa yang kacau, atau menyebut roh-roh di atas tangga. Saat diberi foto-foto korban, Tan hanya berkata pelan, Kami menyelamatkan mereka. Mereka tidak akan masuk neraka sekarang. Hu lebih banyak diam. Tapi saat ditanya apakah ia memegang tangan Ghazali saat disetrum, ia menjawab pelan. Ya. Tapi saya tidak membunuh. Adrianlah yang memegang wajahnya. Akhir pengakuan Adrian adalah sebuah kalimat mencekam. Pada hari keempat interogasi, setelah Adrian selesai menulis pengakuan tertulis dengan tangan sendiri, ia duduk sejenak. Lalu ia menulis kalimat terakhir di pojok bawah kertas. Saya tidak menyesal, saya hanya takut karena upacara ritual belum selesai, masih ada satu anak lagi yang harus dikorbankan. Tapi kalian datang terlalu cepat. Kalimat itu mengunci segalanya. 2 tahun telah berlalu sejak pembunuhan Agnes NG dan Ghazali Marzuki mengguncang negeri. Kini, ratusan mata tertuju ke satu ruangan berpanel kayu tua di Supreme Court Building, Singapura. Persidangan Adrian Lim, Tan Mui Chu, dan Hu Kahong resmi dibuka pukul 9 pagi. Ruangan dipenuhi wartawan, mahasiswa hukum, pengamat kriminal, dan keluarga korban. Di luar, orang-orang berkerumun di halaman, berharap mendapat sekilas wajah dari sang dukun yang telah menjadi legenda mengerikan. Akhir pengakuan Adrian adalah sebuah kalimat mencekam. Pada hari keempat interogasi, setelah Adrian selesai menulis pengakuan tertulis dengan tangan sendiri, ia duduk sejenak. Lalu ia menulis kalimat terakhir di pojok bawah kertas. Saya tidak menyesal, saya hanya takut karena upacara ritual belum selesai, masih ada satu anak lagi yang harus dikorbankan. Tapi kalian datang terlalu cepat. Kalimat itu mengunci segalanya. 2 tahun telah berlalu sejak pembunuhan Agnes NG dan Ghazali Marzuki mengguncang negeri. Kini, ratusan mata tertuju ke satu ruangan berpanel kayu tua di Supreme Court Building, Singapura. Persidangan Adrian Lim, Tan Mui Chu, dan Hu Kahong resmi dibuka pukul 9 pagi. Ruangan dipenuhi wartawan,
mahasiswa hukum, pengamat kriminal, dan keluarga korban. Di luar, orang-orang berkerumun di halaman, berharap mendapat sekilas wajah dari sang dukun yang telah menjadi legenda mengerikan. Di dalam, 3 kursi terdakwa diisi oleh 3 figur dengan ekspresi yang kontras. Adrian Lim, dengan kemeja putih dan rambut disisir rapi, tampak tenang seperti biasa. Ia memandang ke arah hakim dengan pandangan datar, kadang menyeringai. Tan Mui Chu duduk diam, mata tertunduk, ia mengenakan blus abu-abu lusuh. Hu Ka Hong tampak sedikit gelisah, namun tetap pasif. Ia menunduk, jarang menatap ke depan. Sidang dibuka oleh Hakim T.S. Sinaturai, yang dikenal tegas dan tidak toleran terhadap manipulasi. Jaksa penuntut umum, Glenn Knight, memulai pembacaan dakwaan dengan tenang namun menggetarkan. Tuan Yang Mulia, kami akan menunjukkan bahwa para terdakwa bukan hanya pembunuh biasa, tetapi pembunuh anak-anak yang mengaku atas nama roh. Bahwa 2 nyawa tak berdosa dicabut dalam ritual sadis, bukan karena penyakit jiwa, tetapi karena keyakinan yang dibangun oleh mereka sendiri demi kekuasaan spiritual yang sesat. Ia melanjutkan dengan membacakan rincian pembunuhan Agnes dan Ghazali, lalu menyodorkan foto jenazah korban, rekaman suara pengakuan Adrian, buku catatan ritual, sampel darah dan rambut, alat penyiksaan, kabel setrum, selotip, dan cawan logam. Saat foto-foto korban ditampilkan di layar proyektor sidang, beberapa penonton menutup mata. Seorang ibu yang hadir menangis histeris dan harus dipapah keluar. Pengacara pembela berusaha membuat pembelaan dengan 2 arah. Adrian Lim tidak mengalami gangguan jiwa, tapi yakin ia sedang menjalankan ajaran spiritual. Jika gangguan jiwa tidak bisa dibuktikan, maka tindakannya harus dilihat sebagai terpengaruh kepercayaan budaya dan trauma masa kecil. Namun Adrian sendiri menolak strategi pembelaan insanity. Saat diminta berdiri di persidangan, ia berbicara lantang. Saya waras, saya bukan gila. Tapi saya terhubung dengan kekuatan yang tidak kalian pahami. Tuhan memerintah saya, dan kalau anak-anak itu tidak saya bantu, mereka akan jatuh ke tangan iblis. Hakim menatapnya lama. Lalu dengan suara datar. Tuan Lim, di sini kami mengadili berdasarkan hukum, bukan wahyu. Psikiater forensik, Dr. Wong Yip Chong, memberikan kesaksian penting. Adrian Lim tidak menderita skizofrenia. Ia memiliki kepribadian narsistik parah dengan delusi mesianik. Namun ia sadar hukum, dan mampu membedakan benar dan salah. Psikolog sosial juga menjelaskan bahwa Tan dan Hu mengalami dependent personality disorder akibat manipulasi jangka panjang, tapi juga menyatakan bahwa mereka sadar sedang terlibat dalam penyiksaan. Mereka hanya terlalu tunduk untuk melawan. Seorang teolog Katolik bahkan dihadirkan, menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Adrian bukan ritual agama, melainkan kreasi sesat dan blasphemous yang memanipulasi simbol dari berbagai kepercayaan demi pengaruh pribadi. Hari ke-15 sidang menjadi titik balik. Jaksa memutar rekaman suara Adrian Lim saat interogasi. Dalam suara tenang, ia berkata, "Anak perempuan itu lemah. Kami mulai dengan memandikannya, lalu aku letakkan ia di altar. Aku membaca mantra, Tan dan Hu memegang tangan dan kakinya. Saat aku mulai menyetrum, ia menjerit. Tapi aku tahu itu adalah suara roh jahat yang keluar." Suasana ruang sidang membeku. Para jurnalis berhenti mengetik, bahkan hakim menunduk sejenak, seperti berusaha mengumpulkan ketenangannya. Setelah 41 hari persidangan, 71 saksi, dan lebih dari 120 bukti diajukan, Hakim Sinaturai menjatuhkan putusan pada 25 Mei 1983. Ketiga terdakwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan penyiksaan anak-anak dengan sadisme ritual. Dalam pernyataan penutupnya, sang hakim berkata, "Kasus ini bukan hanya tentang pembunuhan. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, terhadap nurani, terhadap anak-anak. Tidak ada agama, tidak ada wahyu, tidak ada roh yang dapat membenarkan penyiksaan seperti ini. Kalian akan dihukum dengan hukuman tertinggi yang diperbolehkan oleh hukum Republik Singapura." Adrian Lim, Tan Mui Chu, dan Hu Ka Hong dijatuhi hukuman mati. Surat kabar meledak,
Headline The Straits Times pada keesokan hari berjudul, Ritual Death Trio Sentenced to Hang. Lim Unrepentant to the End. Warga Singapura merasa lega, tapi juga tercabik. Gereja-gereja mengadakan misa, khusus untuk anak-anak korban. Sekolah-sekolah memperketat pengawasan anak, pemerintah menerbitkan imbauan anti-sekte sesat di tengah masyarakat urban. Di Blok 12 Toa Payoh, warga masih membakar dupa dan menabur garam di sekitar unit kosong bekas tempat ritual. Seorang tiba tua berkata, Kami tak ingin roh mereka tertinggal di tangga itu. Waktu telah berlalu 5 tahun sejak vonis dijatuhkan. Adrian Lim, Tan Mui Chu, dan Hu Ka Hong mendekam dalam sel isolasi di penjara Changi, masing-masing dipisahkan dari satu sama lain, dalam keheningan yang perlahan melapukan waktu dan keyakinan mereka. Selama masa menunggu, mereka mengajukan berbagai banding, termasuk permohonan gerasi kepada presiden, namun semuanya ditolak. Di balik dinding beton dan jeruji, mereka menanti hari ketika pintu kecil di ujung lorong akan terbuka untuk terakhir kalinya. Dan pada 7 November 1988, hari itu akhirnya tiba. Petugas penjara melaporkan bahwa malam sebelum eksekusi, suasana di 3 sel tersebut sangat kontras. Adrian Lim tetap berbicara panjang lebar kepada penjaga, masih membahas roh, karma, dan ramalan bintang. Ia bahkan dikabarkan sempat menulis satu catatan terakhir. Saya sudah menyelesaikan tugas saya. Kalau saya harus mati, maka itu adalah bagian dari rencana kali. Kematian bukan akhir. Tan Mui Chu, menurut kesaksian sipir perempuan, terlihat pasrah, ia tidak menangis, tidak banyak berbicara. Ia hanya duduk, membaca sebuah buku doa, ia juga menolak makanan terakhirnya dan meminta air saja. Hu Ka Hong menjadi yang paling murung, ia sempat mengalami serangan panik dan diberi obat penenang ringan. Dalam catatan terakhirnya, ia menulis, Saya tidak pernah ingin menyakiti anak-anak. Saya hanya ingin dipercaya. Saya akan bertemu kali. Saya siap. Beberapa detik kemudian, tuas ditarik, dan suara tubuh jatuh menggema di ruang bawah tanah. Semua berakhir dalam waktu kurang dari 7 menit, tubuh ketiganya dikembalikan ke keluarga untuk pemakaman pribadi. Tidak ada prosesi keagamaan besar, tidak ada pelayat publik. Yang ada hanya peti mati sederhana, dikawal diam-diam keluar dari kompleks Changi. Berita di surat kabar The Straits Times memberitakan eksekusi secara singkat keesokan harinya. Trio Toa Payoh Hanget for Child Sacrifice. Kabar itu tersebar luas, tapi tanpa euforia. Sebaliknya, banyak warga menghela napas lega dalam diam, meskipun eksekusi telah dijalankan, lukanya tetap tinggal. Orang tua di Toa Payoh masih enggan membiarkan anak kecil pergi sendirian bahkan setelah 1 dekade. Blok 12 mengalami penurunan hunian, dan unit 467F0 selama hampir 3 tahun sebelum akhirnya direnovasi total. Warga menyebut unit itu sebagai flat berdarah. Gereja dan kuil di kawasan itu mengadakan misa dan ritual pembersihan spiritual berulang kali. Takut akan roh gentayangan anak-anak yang tak tenang. Kementerian Pendidikan memperketat pengawasan di sekolah-sekolah, menerapkan sistem antar dan jemput yang ketat bagi siswa SD. Kisah Adrian Lim menjadi pendidikan horor nasional Singapura. Ia adalah simbol tentang bagaimana agama, kekuasaan, dan gangguan jiwa bisa bersatu membentuk mimpi buruk kolektif.